أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwatul iman, jamaah salat isya dan salat tarawih rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Ramadan yang ke-22 kita bisa berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mengerjakan salat isya, kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan kita semua ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang salat semalam suntuk dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, ketika beliau sebelum meninggal dunia, beliau meningkatkan semangatnya beribadah. Sampai-sampai anaknya mengatakan, "Wahai ayahku, kasihanilah dirimu, jangan terlalu kuat." Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Innal khayla idza ursilat faqarabat ra'sa majraha akhrajat jami'a ma indaha." Kata beliau, sesungguhnya kuda itu apabila mendekati garis finish, maka dia akan mengerahkan semua tenaganya agar bisa menang dalam perlombaan. Maka akhirnya beliau menghabiskan segala tenaga beliau memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang secara umum dituntut untuk semangat beramal soleh, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita semuanya. Tapi ada 3 nasihat yang ingin kita sampaikan di penghujung Ramadan pada tahun ini agar semangat kita kembali berkobar ya di sisa-sisa hari yang ada ini. Apa saja nasihat tersebut? Yang pertama, hendaklah kita menyadari bahwasanya amal ibadah yang kita lakukan sekarang berletih-letih, menahan kantuk, ikut sholat tarawih, berpuasa Ramadan, membaca Al-Quran, semua ini adalah bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kalau kita mau hitung-hitung tidak bisa kita hitung. Oleh karena ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, wallahi demi Allah, sungguh betapa luas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak diberikan kesehatan, dimudahkan untuk datang ke tempat ini bekerja, diberikan penglihatan yang normal, kaki yang mudah berjalan, istri yang sehat, anak-anak yang sehat, orang tua yang sehat. Maka semua ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat dimudahkannya melangkahkan kaki ke rumah-rumah Allah. Maka semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri. Maka salah satu bentuk syukur kita sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat sampai bengkak-bengkak kakinya. Maka ketika Nabi ditanya, "Afalam akunu abdan syakura?" Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sekarang kita bercapek-capek ibadah, memaksimalkan ibadah di 10 hari ini semua karena syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama yang harus kita maksimalkan. Kemudian yang kedua, bapak-bapak yang rahmati Allah Azza wa Jalla, nasihat di penghujung Ramadan, hendaklah seorang mengingat bahwasanya ajal dia adalah rahasia yang tidak ada yang tahu. Ketika Allah sudah mengutus malaikat maut untuk menghentikan nafas kita, menghentikan jantung kita, maka tidak ada satupun manusia yang bisa mencegahnya. Dan kita tidak ada jaminan di tahun yang akan datang kita akan masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu mungkin bersama kita masih i'tikaf, masih sholat tarawih, masih berpuasa,
tetapi di tahun ini sudah tidak ada, mereka telah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama menyebutkan agar kita maksimal dalam suatu ibadah, jadikanlah ibadah tersebut seakan-akan ibadah yang terakhir kita lakukan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kumta ila shalah fasholli salatan muwaddi'." Kalau kamu berdiri untuk salat, maka berdirilah seperti kamu salat perpisahan. Artinya seakan-akan kita tidak salat lagi setelah itu. Tapi kalau bapak-bapak nganggap insyaallah masih 7 tahun lagi saya masih hidup, saya masih 15 tahun lagi, masih 20 tahun lagi, maka ini kita menunda-nunda amal soleh. Tetapi kalau kita menganggap ini adalah Ramadan terakhir kita, maka kita bisa lebih maksimalkan Ramadan yang ada sekarang ini. Kemudian yang ketiga, Bapak dirahmati Allah Azza wa Jalla, poin yang harus juga kita perhatikan, hendaklah seorang mengingat bahwasanya letihnya dan capeknya kita ibadah sekarang, kita itikaf mungkin nanti, kita mengaji, kita berpuasa, tidak sebanding dengan balasan di akhirat kelak. Ya, tidak sebanding dengan balasan yang Allah berikan di akhirat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza dakhala ahlul jannati al-jannata. Apabila penduduk surga sudah masuk surga, dikatakan kepadanya, inna lakum an tahyau fala tamutu abada. Di sini kalian akan hidup terus, tidak akan meninggal lagi selama-lamanya. Kenapa kita di dunia, Pak, tidak bisa bahagianya maksimal? Kebahagiaan kita ada ujungnya. Sebahagia-bahagianya kita pasti akan meninggal. Maka di akhirat, di surga tidak ada lagi kata meninggal, tidak ada lagi mati. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu qabda 'abdin bi ruhin bi ardin ja'alallahu lahu biha hajah." Ketika Allah ingin mencabut nyawa seorang hamba di satu tempat, Allah menjadikan hamba itu butuh pada tempat tersebut. Bapak kalau pun nyawanya ditakdirkan dicabut misalnya di Jogja, maka Bapak pasti punya kebutuhan ke Jogja. Padahal di sana Bapak sedang menjemput ajalnya. Maka kita tidak bisa bahagia sebagaimanapun di dunia ini. Kenapa? Karena ada kematian. Kemudian di surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Di sini kalian akan sehat terus, tidak akan sakit lagi selama-lamanya. Di dunia bapak-bapak tahan ini, tahan itu, mau makan ini takut kolesterol, mau makan ini takut asam urat, mau makan ini takut radang tenggorokan. Kenapa sakit? Tetapi di akhirat fala tasqamu abada, kata Nabi SAW, tidak ada lagi penyakit di sini selama-lamanya. Maka kebahagiaannya sempurna. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Di sini kalian akan muda terus, tidak akan tua lagi selama-lamanya. Wa inna lakum an tan'amu fala tabta'isu abada. Di sini kalian akan nikmat terus, tidak akan sengsara lagi selama-lamanya. Maka Pak, kalau kita bandingkan 24 jam waktu kita sholat tarawih sebentar, ya, Allah balas seperti sholat semalam suntuk. Allah balas dengan penghapusan dosa-dosa. Kita puasa sebentar, sekitar 12 jam lebih, Allah balas dengan ampunan dosa. Kita maksimalkan ibadah, Allah ampunkan lagi dosa. Ujung-ujungnya kita masuk surga, yang di sana tidak ada tua, tidak ada sakit, tidak ada kesengsaraan, tidak ada meninggal. Maka dibanding dengan ya perjuangan kita ibadah sebentar dengan balasan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada apa-apanya. Maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, itulah oleh karenanya kita berusaha untuk maksimalkan ibadah di 10 hari terakhir yang tersisa ini. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian para ulama menyebutkan ada 6 amalan prioritas di 10 hari terakhir ini. Tentunya ibadah sangat banyak sekali, ya, mencakup seluruh yang Allah cintai, Allah ridhai, ucapan, perbuatan yang zahir dan yang batin tentu sangat banyak. Maka apa amalan prioritas di 10 hari terakhir ini yang kalau bisa jangan kita tinggalkan di setiap harinya sampai Ramadan selesai? Yang pertama adalah puasa dengan keadaan yang paling terbaik. Jadi para ulama menyebutkan, Pak, puasa itu ada tiga tingkatan.
Yang pertama namanya shaumul awam, puasanya orang awam, yaitu puasa sekedar meninggalkan makan dan minum saja. Ini puasa yang paling rendah tingkatannya, ya, sekedar meninggalkan makan dan minum. Kemudian yang level berikutnya yaitu puasa sambil menahan lapar dan dahaga, sambil meninggalkan kemaksiatan dari matanya, dari lisannya, dari anggota tubuhnya. Ini lebih tinggi derajatnya. Kemudian yang paling tinggi lagi adalah puasa sambil meninggalkan kemaksiatan, sambil dia memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijaga salat 5 waktunya, tepat waktunya. Kemudian qabliyah ba'diyahnya, zikirnya dinikmati, mengajinya, salat duhanya. Maka inilah puasa yang paling tinggi tingkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha menjadi orang yang puasanya level yang paling tinggi ini. Ini khonifiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara amalan prioritas di 10 hari terakhir ini, tentunya dengan kita setiap hari harus ada baca Al-Quran. Kita usahakan ada baca Al-Quran. Bapak bayangkan ketika itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dikali dengan 83 tahun 4 bulan lebih, bahkan lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan, yang satu hurufnya 10 pahalanya, sekedar alif lam mim sudah 30 pahala, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka betapa banyak kita bawa pahala ketika kita mengaji di malam-malam tersebut. Maka jangan tinggalkan baca Al-Quran kalau bisa di 10 hari tersisa ini. Ini khonifiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara amalan prioritas yang disebutkan para ulama adalah menjaga sholat tarawih sampai selesai bersama imam. Ini juga kalau bisa jangan kita tinggalkan, karena tadi minimal dia mendapatkan 2 pahala, diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu, dan ditulis dia seperti sholat semalaman sampai subuh. Bayangkan kalau ketika ini dikalikan 83 tahun 4 bulan, betapa banyak kita membawa pahala ketika ini bertepatan di malam Lailatul Qadar. Ini khonifiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang keempat, tentunya memperbanyak sedekah. Ini juga amalan prioritas. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika Ramadan lebih dermawan lagi seperti rihul mursalah, seperti angin yang berhembus saking kencangnya sedekahnya. Maka kalau Bapak punya uang 1 juta, bagi 100 ribu Bapak infak setiap malam. Setiap malam di 10 hari ini Bapak infak 100 ribu sampai Ramadan selesai, pasti Bapak kena malam itu, malam Lailatul Qadar, salah satu dari malam itu. Bayangkan 100 ribu dikali 83 tahun 4 bulan, Bapak berinfak, betapa besar pahala yang bisa Bapak dapatkan. Maka tadi kita katakan Bapak yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bahwasanya malam Lailatul Qadar bagaimana kita bisa mendapatkannya? Tidak usah tebak-tebakan. Ya Pak ya, tidak usah tebak-tebakan. Karena sebagian orang kadang-kadang dia tebak-tebak malam Lailatul Qadar. Dilihatnya hujan, enggak itikaf sudah dia. Kayaknya kalau hujan itu apa? Biasanya enggak Lailatul Qadar itu. Angin kencang, kayaknya enggak ini. Ini ada Bahrain sama Indonesia ini. Belum dulu Lailatul Qadar ini apa? Kayaknya 27 ini. Maka kalau kita mau dapat Lailatul Qadar, tidak usah tebak-tebakan. Ya. Meskipun malam genap pun juga kita hidupkan. Sebagaimana tadi kita kultum sebelum berbuka kita sampaikan. Kalau Ramadan tahun ini 29 hari saja, berarti dimulai 10 hari terakhir dimulai dari malam 20. Malam 20 berarti malam pertama di 10 hari terakhir. Berarti ini malam ganjil. Meskipun 20 nominalnya, tapi ini hari pertama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya Pak ya. Ini kalau malamnya 29 saja bulannya. Berarti kalau malam 21 ini malam kedua, malam yang genap malah di bulan Ramadan. Ketika malam 22 itu malam yang ketiga di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti kalau Ramadannya cuma 29, berarti ya yang genapnya ganjil, yang ganjilnya genap. Tapi kalau malamnya 30 Ramadannya berarti ya betul 21, 23, 23 dan seterusnya. Oleh karena kita dapat para ulama mereka tidak
bagi-bagi Ramadan 10 harinya mereka hidupkan tanpa membeda-bedakannya. Dan fakta yang terjadi di masyarakat kita, iktikaf hanya ramai di malam-malam ganjil. Di sini juga begitu, Pak. Ya, kalau 27 paling ramai sudah. 28 nonton bola, ya. 29 ramai lagi, ya. 26 sepi lagi. Maka yang benar 10 harinya kita hidupkan, karena barangkali Ramadan kali ini hanya 29 hari, berarti ya dari malam 20 itu dihitung hari pertama dan hari yang ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka perbanyak sedekah, ya, punya uang sekian dibagi 10 setiap malam kita sedekah, maka pasti bertepatan salah satunya dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kelima, Bapak-bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah memperbanyak berdoa. Ya, di antara amalan prioritas di 10 hari ini adalah memperbanyak berdoa. Telah banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya betapa doa sangat dikabulkan ketika di bulan Ramadan, terutama di malam-malam 10 hari ini. Ya, maka Bapak-bapak berusaha kita memperkencang doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, di antara amalan prioritas tentunya adalah i'tikaf. Ya, melakukan i'tikaf. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi, kemudian istri-istri beliau pun ikut beriktikaf setelah sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwasanya iktikaf itu sangat disyariatkan, bahkan Nabi tidak pernah meninggalkannya. Bahkan kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa kana an-nabiyyu ishruna fil 'amil ladzi qubida fihi, ketika tahun waktu beliau meninggal, beliau iktikafnya 20 hari lamanya. Ya. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian apa sebenarnya iktikaf itu sendiri, Pak? Ya, ada definisi yang bagus sekali didefinisikan oleh Ibnu Rajab di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Kata beliau, iktikaf itu adalah qatlul alaiq anil khalaiq littisalil ma'al khaliq. Yaitu kita memutuskan hubungan sementara dengan makhluk untuk menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita. Ya, kita putuskan hubungan sementara dengan makhluk untuk kita menyambung hubungan dengan Sang Khalik. Kalau Bapak perhatikan definisi ini, kenapa? Karena kita sudah 11 bulan lebih, kita sudah banyak berinteraksi dengan makhluk. Ya, Pak ya? Hari-hari kita cerita, hari-hari kita interaksi, hari-hari kita ngobrol, hari-hari kita jual beli, kita melakukan pertemuan, tatap muka, berbicara hari-hari. Maka di 10 hari inilah kita menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah iktikaf. Berarti dari definisi ini sebagian iktikaf kita keliru. Ketika iktikaf ngaji 2 lembar, ceritanya 2,5 jam. Ya, gimana antum? Sehat anak-anak? Kapan off? Ya, lebaran di mana? Tidak terasa sahur sudah ya. Berapa lembar? Baru 2 lembar aku katanya. Ya, baru 2 lembar ngajinya, ceritanya panjang. Maka berarti ini itikafnya apa? Lebih banyak sama makhluknya daripada sama Allahnya. Ya, sedangkan definisi itikaf disebutkan beliau, kita memutuskan hubungan dengan makhluk sejenak. Itulah itikaf. Sebagian kita tidak ngobrol dia, tapi berkholwat dengan layar HP-nya. Ya, bersinar wajahnya di kegelapan masjid. Di ujung, Masya Allah, terang mukanya, scroll. Pas kita lihat, check out Shopee dia, Pak. Ya, beli apa? Beli baju lebaran, beli sandal, beli kopi, ya, macam-macam. Berarti ini tidak menyambung hubungan dengan Allah, menyambung hubungan dengan Shopee, berarti dia menyambung hubungan dengan aplikasi. Maka bukan itu iktikaf yang diinginkan. Maka iktikaf adalah qatlul alaiq, memutuskan hubungan sejenak. Ya. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Kemudian iktikaf itu, Pak, disebutkan oleh para ulama tidak ada batas minimalnya.
Memang terdapat khilaf berapa minimal iktikaf. Sebagian ulama mengatakan harus minimal setengah malam atau setengah siang. Ulama Malikiyah mengatakan tidak harus 1 hari 24 jam. Tetapi yang rajih wallahu a'lam bishawab, iktikaf itu tidak ada batas minimalnya. Sebagaimana athar disebutkan oleh Sa'id bin Musayyib, beliau pernah duduk sejenak di masjid, beliau mengatakan inni a'takifu, sekarang aku sedang iktikaf. Padahal beliau cuma sebentar, hanya beberapa menit di masjid duduk. Ini menunjukkan bahwasanya iktikaf itu tidak ada batas minimalnya. Oleh karena kalau Bapak main ke masjid tarawih misalnya, Bapak langsung niatkan juga iktikaf saat itu. Ini boleh. Ya, sekarang kita kajian, niatkan iktikaf. Ya, barangkali mungkin Bapak nanti balik kamar, saya mau istirahat dulu sebentar di kamar, 2 jam lah, jam 1 saya balik. Pas datang, sholat subuh dia datang Pak ya. Nggak jadi balik, kenapa? Keterusan di kamar keenakan tidurnya. Tapi Bapak sudah iktikaf, sudah niat tadi, ya sholat tarawih di sini, lumayan berapa jam kita dapat, sejam lebih mungkin, maka itu juga sudah bisa dikatakan iktikaf. Karena tidak ada batas minimalnya berapa waktu iktikaf. Ini khonifiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian di antara hukum iktikaf, iktikaf itu pada dasarnya sunnah Pak, tapi dia bisa wajib kalau itu bentuknya nazar. Ya Pak ya, kalau bentuknya nazar. Bapak bernazar, kalau gajiku naik, aku iktikaf di Masjid Darussalam SPU 1 bulan. Pas off dia, kamu ndak off kah? Ndak, aku sudah bernazar aku iktikaf di sini. Ya, maka itu nazar harus ditunaikan ketika itu bentuknya nazar wajib. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah bernazar di masa jahiliyah untuk beriktikaf 1 malam di Masjidil Haram. Maka beliau tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, aufi bi nadarik, tunaikanlah nazarmu wahai Umar. Maka Nabi Umar pun pergi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan iktikaf. Ini khonifiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian iktikaf sering ditanya, haruskah di masjid atau boleh di musola? Ya Pak ya, apakah boleh di musola? Secara umum masjid dibagi oleh para ulama menjadi 2. Ada masjidul jami' dan masjid ghairu jami'. Masjid jami' adalah masjid yang di dalamnya didirikan sholat Jumat. Adapun ghairu jami' adalah masjid yang tidak ada Jumatannya. Maka para ulama mengatakan dua-duanya boleh kita mendirikan iktikaf. Hanya saja ketika itu iktikaf wajib, mesti di masjid yang ada Jumatannya, supaya ketika dia ada waktunya sholat Jumat dia tidak keluar lagi dari masjid tersebut. Adapun iktikaf yang sunnah tentunya di mushola juga diperbolehkan. Ini khonifiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang terakhir tentang adab-adab iktikaf. Ya, adab-adab iktikaf. Yang pertama, menghadirkan hikmah iktikaf, yaitu untuk fokus ibadah dan mengejar malam Lailatul Qadar. Ya, ini harus kita niatkan. Jadi tujuan iktikaf ada 2. Yang pertama supaya kita lebih fokus ibadah, yang kedua untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Yang mudah-mudahan kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar dikali-kali oleh Allah Azza wa Jalla ibadah kita 83 tahun 4 bulan, bahkan lebih baik daripada itu. Ini yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah. Ini adabnya. Ya, dengan apa? Dengan segala bentuk macam ibadah. Bapak mengaji, ketika mengaji capek, Bapak sholat sunnah mulai pusing, Bapak mungkin baca tafsir untuk mentadabburi Al-Quran, mulai ngantuk lagi, boleh tidur, bangun sebentar, kemudian ibadah lagi, berzikir, berdoa. Pokoknya kita variasikan amal soleh semampu kita. Pak ya, ini khonifiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian dianjurkan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik ucapan ataupun perbuatan. Karena ini masjid, berarti tidak boleh melakukan transaksi jual beli sama sekali. Ya Pak ya, tadi kita katakan seperti orang check out, dia transfer, dia transaksi online, beli pulsa, beli ini sesuatu, maka tidak boleh di dalam masjid ketika iktikaf. Nabi SAW melarang kita berjual beli di dalam masjid. Kemudian adab di ketika iktikaf, boleh bercerita, ngobrol, ya, tetapi jangan berlebihan. Ya, boleh ngobrol tapi jangan berlebihan.
Kita ngantuk mengaji, maka datangin teman kita ya supaya hilang ngantuknya sebentar. Setelah hilang ngantuknya kita mengaji lagi, kita ibadah lagi. Jangan sebaliknya ya, ibadahnya 1 jam, ceritanya 3,5 jam ya Pak ya. Maka ini tidak patut. Kemudian adab yang lain, saling menasihati dan mengingatkan kebaikan ketika temannya lalai. Kalau teman kita lalai, tegur Pak, ya, tidak apa-apa. Colek aja HP terus gitu Pak ya. Sambil apa? Dicolek temannya, diingatkan. Maka ini juga adab kita mengingatkan satu sama yang lainnya. Kemudian di antara yang diperbolehkan ketika itikaf adalah membawa istri, ya Pak ya. Ketika di masjid umum, sebagaimana Nabi SAW pernah beritikaf bersama istri-istri beliau. Bahkan Nabi di tenda-tenda, Nabi keluar kemasukan kepala dalam tenda, kemudian disisirkan rambutnya oleh istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini bapak keren, misalnya bapak di sini ada istri bapak, itu ada jendela, masukkan aja kepalanya, disisirkan sama istrinya, masya Allah ya, luar biasa. Ini boleh. Kemudian boleh saling berziarah sesama iktikaf. Di zaman Nabi, sebagian sahabat ketika iktikaf Pak, mereka bikin tenda-tenda di masjid. Untuk apa? Untuk berdoa. Karena sebagian dia ingin menangis berkholwat, karena kalau menangis kadang berdoa malu dia lihat temannya. Kadang sebagian kita kalau lihat temannya nangis berdoa, riya itu bilang itu, ya, masa nangis-nangis dia berdoa. Atau kita sebagian remehkan, kayaknya kelahi sama istrinya itu, ngerinya nangisnya begitu. Padahal dia nangisi dosa ini Pak, dia sedang menangisi dosa-dosanya. Maka sebagian kita terkadang malu untuk menangis ketika berdoa, tapi kalau dia bikin tenda-tenda di pojok-pojok, maka biasanya lebih mudah dia untuk menangis. Maka sebagian sahabat bikin tenda-tenda di dalam masjid. Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Maka terakhir beberapa nasihat dan himbauan tadi Pak ya, jangan terlalu banyak ngobrol. Kemudian tentunya kalau bisa Bapak punya HP, bawa HP yang tidak ada kuotanya ya Pak ya. Karena biasa kalau ada kuotanya ngaji, ada notifikasi, awalnya buka WA, tembus ke Instagram ya Pak ya, tembus ke TikTok, tembus ke YouTube, akhirnya tidak jadi, Qurannya dibaca. Kenapa tadi ya, keterusan main HP. Betapa sering kita mengaji sambil bawa HP, ternyata HP lebih menarik daripada mushaf kita. Maka kalau Bapak mau istikaf yang terbaik ya, mungkin HP-nya ditinggal atau mungkin di mode penerbangan. Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kata para ulama, kalau kita bertepatan malam Lailatul Qadar, 1 tasbih yang kita ucapkan di malam itu lebih baik daripada 1000 tasbih di luar malam tersebut. 1 huruf yang kita baca di Al-Quran di malam itu lebih baik daripada 1000 huruf Al-Quran yang kita baca di luar malam itu. Maka bayangkan Pak, ketika Bapak bisa bertemu malam tersebut, Bapak maksimalkan ibadah, betapa banyak Bapak bawa borong pahala ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, nasihat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian, 10 hari ini kita tidak usah tebak-tebakan, tidak usah pilih ganjil-ganjil, isi semuanya ibadah, insya Allah pasti Bapak ketemu malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan dengan itulah dosa-dosa kita diampuni dan kita bisa membawa borong pahala yang banyak ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa kita sampaikan, semoga amal-amal soleh kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa memborong pahala yang banyak ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Saya minta tutup. Tidak ada Pak ya? Kayaknya sudah ngantuk semua ini Pak ya. Baik, ya sudah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.